Orang Yahudi Israel berkulit hitam. Emang ada? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Israel and have been entangled in a decades-long conflict in Gaza. Nah, jadi orang Yahudi di Israel itu terdiri dari bermacam-macam etnis. Salah satunya adalah Falasya, Yahudi berkulit hitam. Yahudi Falasya sendiri tergolong kaum Yahudi yang terpinggirkan di Israel. Banyak perlakuan rasis yang didapatkan oleh mereka dari kaum Yahudi lain. Yahudi Falasya sendiri berasal dari utara Ethiopia. Mereka hidup secara eksklusif dan mayoritas mereka mendiami daerah pegunungan. Profesi mayoritas mereka adalah pekerja pertanian. Selain mereka juga terampil dalam kerajinan keramik, besi, dan lain-lain. Pada awalnya atau sekitar 1950-an, lembaga Yahudi di Israel menolak pengimigrasian Yahudi Falasya ke Israel dengan alasan mereka tidak dikategorikan sebagai kaum Yahudi. Namun dinamika dan tantangan Zionis Israel semenjak 1973 membuat pemerintahan Israel merubah sikapnya terhadap Yahudi Falasya. Melalui Rabbi Shlomo Goren, kemudian Yahudi Falasya dianggap sebagai Yahudi sejati yang berketurunan kabilah Dan. Hal ini berkonsekuensi bahwa undang-undang pengimigrasian Yahudi di Israel juga berlaku untuk Yahudi Falasya. Sejak 1977 terjadi pengimigrasian Yahudi Falasya ke Israel yang mayoritasnya dilakukan dalam operasi senyap dan dengan bantuan Amerika Serikat. Ethiopian Jews started coming to Israel in large numbers in the mid-1980s as part of a government push to help Jews from around the world resettle in Israel. Perubahan sikap pemerintah Israel terhadap Yahudi Falasya ini juga dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, di antaranya kebutuhan Israel untuk mengimbangi demografi rakyat Palestina yang mengancam proyek pendudukan Zionis, dan juga kebutuhan terhadap kemampuan mayoritas Yahudi Falasya di bidang pertanian untuk menggantikan rakyat Palestina yang dipekerjakan oleh warga Yahudi Israel yang lebih memilih hidup dalam kenyamanan. Namun, kehidupan Yahudi Falasya semenjak di Israel justru mendapatkan perlakuan apartheid dalam aktivitas keagamaan dan sosial. Dalam aktivitas keagamaan, Yahudi Falasya dianggap keyahudiahannya tidak sempurna, sehingga mereka harus menjalani beberapa ritual untuk bisa mendapatkan kartu identitas Yahudi. Adapun dalam aktivitas sosial, kaum Yahudi lain enggan hidup bertetangga dengan Yahudi Falasya, dan bahkan mereka melarang anak-anak mereka belajar di sekolah yang juga menerima peserta didik dari kalangan Yahudi Falasya. Bahkan pernah terjadi kasus penolakan donor darah dari seorang Yahudi Falasya. Over the past 5 years, 6 young Ethiopian men have been killed by cops, according to a local advocacy group, leading to huge protests across the country. None of the officers were prosecuted until now. Perlakuan-perlakuan ini mengakibatkan banyak terjadi kasus bunuh diri dari kalangan Yahudi Falasya. Dan ini juga menjadi bumerang bagi slogan utama Israel yang sering menyebut dirinya sebagai negara Yahudi yang berdemokrasi. Nah, ini semua juga menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh kaum Yahudi di dunia ini memiliki sejarah yang satu? Atau justru setiap komunitas Yahudi memiliki sejarah yang berbeda dengan komunitas lainnya? Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.